Di Laut Dalam, terjadi pertempuran sengit antara ras Chimaera dan Putri Duyung. Keduanya sangat membenci satu sama lain. Oleh karena itu, gerakan mereka, tanpa emosi, sangat kejam. Mereka pasti akan saling membunuh. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ras Chimaera lebih dominan, karena mereka memiliki lebih banyak pasukan daripada Putri Duyung, dan jumlah yang paling kuat, misalnya, ada 5 ras Chimaera yang kuat di Hualongjing, dibandingkan dengan hanya 3 dari mereka. Kesenjangan di antara mereka jelas. Situasi Putri Duyung sangat buruk. Wu Chen melihatnya. Sekarang, dapat dilihat dari mata yang melihatnya bahwa perang kali ini telah menjadi dominasi absolut dari bangsa Saleman. Meskipun bangsa Putri Duyung sangat berani, di bawah tekanan kekuatan absolut bangsa Saleman, mereka juga secara bertahap tak terkalahkan, menunjukkan kekalahan yang jelas. Lihatlah situasi ini. Jika tidak ada situasi yang tidak terduga, pertempuran ini, klan Putri Duyung mungkin kalah. Wah, pada saat ini, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini, yang tak tertandingi besarnya, seperti seekor naga raksasa yang tertidur selama ribuan tahun, terbangun dari tidur lelapnya. Pada saat ini, kita semua merasakan kekuatan yang begitu dahsyat. Kita semua terkejut dan mendongak tanpa sadar. Bahkan perang pun berhenti. Ini adalah legenda orang kuat. Begitu pupil Wu Chen menyusut, kekuatan ini sangat besar, jauh melampaui mereka yang kuat di lingkungan Hualong, dan hampir pasti yang kuat di lingkungan legendaris. Apakah itu kepala klan Putri Duyung? Di keluarga Putri Duyung, hampir semua yang kuat ada di sini, kecuali satu orang, yaitu kepala keluarga Putri Duyung, yaitu ibu dari Yu Jiaorong. Menurut Yu Jiaorong, ibunya menggunakan seni rahasia 10 tahun yang lalu, yang membuat kultivasinya meledak dengan cepat dalam waktu singkat, dan menjadi orang kuat legendaris, dan mengalahkan serangan dan pertahanan para Zergling. Keselamatan keluarga Putri Duyung. Namun, itu karena teknik rahasia itu, penyakit itu jatuh. Selama 10 tahun, hal itu telah berulang kali menyiksa kepala klan Putri Duyung. Oleh karena itu, kepala klan Putri Duyung harus menutup diri untuk waktu yang lama untuk menekan kekuatan Qi yang kuat dan lemah dalam tubuh, meningkatkan meridian, tetapi efeknya sangat lemah, hampir tidak ada efek yang terlihat. Kekuatan ini adalah penyihir tua. Wajah Sueji dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka bertarung dengan keluarga Putri Duyung begitu lama. Secara alami, mereka tahu bahwa ada peran yang sangat kuat dalam keluarga Putri Duyung, yaitu Patriark keluarga Putri Duyung, kekuatan penyihir tua, yang lebih mengerikan daripada Yuji. Mereka adalah orang-orang kuat yang legendaris. Tetapi di antara mereka, tidak ada seorang pun kecuali raja mereka. Ada kekuatan yang begitu kuat. Hidup pemimpin, hidup pemimpin. Di pihak klan Putri Duyung, semua orang bersorak. Pemimpin klan mereka adalah pilar mereka. Selama ada pemimpin klan, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Mereka tak kenal takut menghadapi musuh yang kuat. Untuk sesaat, cahaya warna-warni keluar darinya dan berangsur-angsur berubah menjadi seorang wanita. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti guanyin, memberikan rasa tidak dapat diganggu-gugat. Ibu, Yu Jiaorong sangat senang, karena ibunya telah lama tertutup, selama beberapa bulan, dan dia tidak melihat ibunya selama beberapa bulan. Sekarang dia akhirnya melihat ibunya lagi, dan kekhawatirannya akhirnya hilang. Hiu darah, kamu telah menindas keluarga Putri Duyungku berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Putri Duyungku? Kepala klan Putri Duyung memiliki tampilan yang ganas dan kuat, yang menutupi seluruh ruang. Sangat menakutkan sehingga semua orang dari klan Chimaera ketakutan. Bahkan klan Chimaera darah kuat di lingkungan yang berubah menjadi naga, tetapi mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi yang kuat di lingkungan legendaris. Di depan sisi yang berlawanan, mereka masih sekecil semut dan tidak memiliki ruang untuk berbicara. Ayo mundur. Sekarang, kepala klan Putri Duyung telah muncul. Jika mereka bertarung lebih lama lagi, mereka tidak akan dapat menghasilkan uang. Bagaimanapun, seorang pria kuat legendaris sudah cukup untuk melawan 5 dari mereka. Datanglah kapanpun kau mau, dan pergilah kapanpun kau mau. Apa wilayah Putri Duyung? Apakah itu pasar makanan? Kepala klan Putri Duyung sangat marah.
Klan Chimaera benar-benar melanggar hukum. Dia sering membuat masalah saat dia tertutup. Hari ini, dia harus menunjukkan warna kepada mereka. Perlahan mengangkat tongkat kerajaan, kepala klan Putri Duyung melafalkan formula Dharma dalam diam. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tongkat kerajaan. Petir ini, saling silang, menyebar ke seluruh 4 ruang, membentuk jaringan listrik, kekuatan teror, membuat seluruh lautan penuh dengan kekuatan yang kuat. Melihat ini, semua Chimaera ketakutan hingga kehilangan keberanian. Mereka segera berlari dengan panik. Salah satu dari mereka kehilangan baju besinya dan tidak berani melawan. Bahkan Chimaera darah, satu persatu, ketakutan dan melarikan diri seperti orang gila. Jade tak tertandingi, jangan liar. Ketika Yang Mulia keluar, itu akan menjadi hari untuk membunuh keluarga Putri Duyungmu. Suara Chimaera darah bergema di ruang ini. Adapun orang-orang Chimaera darah, mereka telah menghilang tanpa jejak. Hiu darah, kemana harus pergi? Kejar aku. Atas perintah tetua, dia akan mengejarnya. Namun, Yu Shuang melambaikan tangan untuk menghentikannya. Tetua, tunggu sebentar. Sosok tetua itu berhenti, mendongak untuk melihat giok tak tertandingi, dan tidak mengerti, Patriark, mengapa tidak mengejar. Jade Wushuang menggelengkan kepalanya pelan, lalu di depan mata semua orang yang terkejut, tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah. Melihat itu, semua orang terkejut dan menoleh. Ibu. Yu Jiaorong terbang keluar dan memegangi tubuh ibunya. Saat ini, Yu Wushuang benar-benar koma. Wajahnya sangat pucat dan dia telah kehilangan banyak darah. Melihat ini, Wu Chen mengerti. Ternyata kepala klan Putri Duyung hanya berusaha mendukung dan menakut-nakuti orang-orang klan Chimaera. Pergilah, kawal kembali Patriark. Dengan lambaian tangan tetua, keluarga Putri Duyung telah menerima pasukan. Sesuatu terjadi pada pemimpin klan. Hati mereka tidak stabil dan mereka tidak cocok untuk berperang. Di istana, tetua Yu Wushuang sedang memeriksa denyut nadinya. Alisnya berkerut tinggi. Jelas, situasi Yu Wushuang tidak optimis. Tetua, bagaimana kabar ibu? Melihat wajah pucat ibunya, Yu Jiao tampak sedih seperti pisau. Jika bisa, dia lebih suka menderita sakit daripada ibunya sendiri. Kakak tertua berkata, kakak tertua benar-benar tahu bahwa tubuhnya buruk, tetapi dia masih ingin membuat terobosan. Hasilnya bagus, dan dia membuat dirinya seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia juga untuk keluarga Putri Duyung kita. Kalau aku juga akan melakukan hal yang sama, kata Yu Jiao. Mereka terlalu lemah, terlalu sedikit ahli dan yang kuat, dan ada musuh yang kuat di sekitar mereka. Misalnya, mereka ingin mencaplok dan membunuh mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, mereka terpaksa melakukannya berkali-kali. Pada saat ini, Yu Jiaorong memikirkan Wu Chen dan menoleh untuk menatapnya. Wu Chen, bisakah kamu menunjukkannya kepada ibuku? Akhirnya pikirkan aku. Wu Chen perlahan berdiri dan berjalan ke samping tempat tidur. Tetua itu menatapnya dan berdiri, memberi ruang bagi Wu Chen. Dia tahu bahwa keterampilan medis Wu Chen sangat bagus. Lianyun Huandan adalah pil yang dapat dimurnikan. Tidak peduli itu alkimia atau obat-obatan, itu tidak kurang darinya. Wu Chen memegang tangan kanan Yu Wushuang dan menekan denyut nadinya. Segera, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, sangat agresif, langsung mengguncangnya. Sia muda, melihat ini, tetua dan Yu Jiaorong terkejut. Mereka segera membantunya. Sia muda, lupa mengatakan bahwa di dalam tubuh Patriark, dengan harta rahasia, siapapun yang bukan Putri Duyungku akan diguncang tanpa ampun. Dan itu, Wu Chen bertanya, apa yang bisa kulakukan? Sia muda, tidak masalah bagimu untuk mengenakan ini. Tetua itu mengambil seuntai manik-manik dari bagian bawah lengan baju dan memberikannya kepada Wu Chen. Wu Chen melihatnya dan berkata, apakah ini berguna? Tetua itu mengangguk, dan Wu Chen tidak banyak bicara. Dia mengambil manik-manik itu dan meletakkannya di tangannya. Seketika, energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, tampaknya ada energi murni di dalam tubuhnya. Formula Phoenix bergerak di dalam tubuhnya dan berakselerasi untuk menyerap energi ini. Kemudian, Wu Chen melihat bahwa manik-manik di telapak tangannya redup dan energinya tampaknya diserap. Melihat ini, Wu Chen terkejut dan menghentikan Huo Yujue. Kalau tidak,
Energi dalam untaian manik-manik ini harus diserap oleh Huo Yujue. Dasar orang yang rakus. Wu Chen menekan api Yujue. Api Yujue berhenti berlari dan tubuhnya kembali tenang. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen memegang pergelangan tangan Yu Wushuang lagi. Pada saat ini, kekuatan penindasan sebelumnya bergegas kembali dan mengguncangnya. Namun, ada juga kekuatan yang datang dari pergelangan tangannya, yang menyatu dengan kekuatan Yu Wushuang dan menghilang dalam sekejap. Mata Wu Chen memancarkan jejak yang tidak terbayangkan, tetapi dia tidak banyak berpikir. Dia berkonsentrasi pada denyut nadi Yu Wushuang. Secara bertahap, alisnya juga berkerut. Dia menemukan bahwa napas Yu Wushuang kacau, kuat dan lemah, yang merupakan tanda dirasuki oleh api. Oleh karena itu, dia dapat menyimpulkan bahwa sebelum itu, kepala klan Putri Duyung pasti telah dirasuki oleh api, ditambah dengan keterampilan rahasianya sebelum 10 tahun. Dan gejala sisa yang dialaminya. Sekarang mereka telah terkumpul dan menjadi semakin kuat. Keduanya memiliki pengaruh yang besar satu sama lain. Hidup telah berakhir. Melihat kerutan di dahi Wu Chen, Yu Jiaorong dan yang lebih tua juga memiliki firasat yang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran mereka menjadi semakin kuat. Namun, mereka tidak mengganggu Wu Chen. Ketika dokter mendiagnosis penyakit orang lain, hal yang paling tabu adalah mereka mengganggu orang lain. Jika mereka mengganggu diagnosis penyakit Yu Wushuang dan membuat kesalahan, mereka akan terlalu bersalah. Kemudian, Wu Chen menatap mata Yu Wushuang lagi, memeriksanya, dan menghela napas dalam-dalam. Wu Chen, bagaimana keadaan ibuku sekarang? Yu Jiao tidak tahan untuk bertanya. Wu Chen menatapnya, memikirkannya, dan berkata, Patriark ceroboh dalam latihannya, dia dirasuki oleh iblis, meridiannya mundur, dan penyakit lamanya terjalin dengannya. Dia belum pernah sembuh sepanjang waktu, tetapi situasinya tidak baik. Citra tubuh Yu Jiao terkejut, kakinya terguncang, dan dia hampir jatuh. Kata-kata Wu Chen, seperti kata-kata yang diucapkan satu demi satu, terukir dalam di benaknya. Lalu, Sia muda, obat apa yang kau miliki? Tetua itu bertanya. Wu Chen berkata bahwa ketika dia baru saja memeriksa denyut nadi sang patriark, dia pada dasarnya telah mendeteksi penyakit itu. Sekarang masalah terbesarnya adalah bagaimana cara mengobatinya. Di sini, Wu Chen merenungkan bahwa Yu Wushuang juga merupakan penyakit yang pernah ia alami. Jika ia berada di puncak kehidupan sebelumnya, tidak ada masalah besar. Namun, sekarang ia masih dalam kondisi serius. Dalam menghadapi penyakit Yu Wushuang, juga ada tangan berduri. Melihatnya berpikir, mereka tidak mengganggu atau mendesaknya, tetapi menatapnya dalam diam, berharap bahwa ia dapat menemukan cara yang praktis. Setengah berdering, Wu Chen hanya berkata, metode, juga tidak ada tanpa. Dua orang itu sangat senang, buru-buru bertanya, metode apa? Wu Chen menatap mereka dan kemudian pada Giok Wushuang. Dia berkata, penyakit patriark sudah terlalu lama. Jika Anda ingin menyembuhkannya, itu bukan hanya masalah waktu. Itu bukan sesuatu yang dapat saya lakukan sendiri. Saya membutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan saya. Tetua itu berkata sekaligus, jangan khawatir, Sia muda. Saya Putri Duyung. Saya akan dikirim oleh Anda. Selama kita dapat menyembuhkan patriark, bayaran seperti apa yang sepadan? Baiklah, saya akan menuliskan rencana pengobatan awal terlebih dahulu, dan kemudian mencoba melakukan pengobatan. Jika tidak berhasil, saya akan memikirkan cara lain. Keduanya sangat senang. Penyakit Yu Wushuang telah tertunda begitu lama. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang mereka akhirnya menemukan seseorang yang dapat menyembuhkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Datanglah, tinta, kertas, dan batu tinta. Segera, seseorang mengirim pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Wu Chen menuliskan resep, yang merupakan strategi pengobatannya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menemukan ramuan ini di sini. Wu Chen memberikan resep kepada tetua. Ada beberapa bahan obat di cincin penyimpanannya, tetapi sebagian besar digunakan untuk membuat pil. Bahan-bahan itu tidak banyak berguna untuk penyakit jade yang tak tertandingi. Dia harus menemukan beberapa bahan obat lain untuk penyakitnya. Tetua itu mengambilnya, meliriknya, dan berkata, saya akan pergi ke gudang penyimpanan secara langsung nanti untuk mengambil ramuan ini dan memastikan semuanya dapat dikumpulkan bersama.
Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu, karena ini terkait dengan keselamatan pemimpin klan mereka, dan pasti tidak akan ada masalah. Itu bagus. Wu Chen mengangguk. Tetua itu adalah seorang dokter, dan dia sangat ahli dalam pengobatan. Lebih baik membiarkannya pergi. Selain itu, siapkan kolam obat besar lainnya. Penyakit patriark telah tertunda terlalu lama. Itu tidak dapat diobati dalam 1 atau 2 hari. Cobalah untuk membuat persiapan jangka panjang. Apakah kolam obat? Kata Yu Jiao. Tidak masalah. Kami memiliki banyak putri duyung. Itu bagus. Di sebuah ruangan rahasia, awan mengepul, airnya mengepul dan berkabut. Di luar, Yu Jiaorong dan tetua sedang menunggu dengan cemas. Dari waktu ke waktu, mereka menjulurkan leher dan melihat ke dalam. Melalui uap air yang berkabut, mereka dapat melihat seorang pria dan wanita berambut putih mengambang di kolam obat, menyerap obat dari kolam obat. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Aku benar-benar khawatir. Hati Yu Jiaorong sangat khawatir, karena orang-orang di dalamnya adalah ibu dan putrinya. Ketika dia melihat ibunya sakit parah, siapa yang tidak khawatir? Jiaorong, jangan terlalu khawatir. Aku percaya bahwa patriark memiliki keberuntungannya sendiri. Tetua itu berkata dengan lembut. Ketika Yu Jiaorong melihat tetua itu, dia merasa tidak kurang khawatir. Aku berharap leluhurku akan memberkati ibuku agar aman, lancar, dan damai. Yu Jiao menyatukan tangannya dan berdoa secara rahasia. Pada saat ini, Wu Chen perlahan berjalan keluar dari ruang rahasia, melihatnya keluar, dan semua orang segera mengelilinginya. Sia muda, bagaimana keadaannya, Patriark? Aku sudah memberinya perawatan awal, dan dia akan segera bangun, kata Wu. Baiklah, bolehkah kita masuk sekarang? Yu Jiaorong berkata dengan ramah. Baiklah, Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Ibu. Yu Jiaorong bergegas masuk sekaligus. Dia tidak sabar untuk melihat ibunya dan memastikan dia aman. Tetua itu juga ingin segera masuk, tetapi ketika dia melihat wajah Wu Chen yang lelah dan sedikit lelah, dia berkata, Sia muda, apakah kamu ingin beristirahat? Aku akan mengantarmu kembali. Bagus. Itu juga semacam pekerjaan fisik, terutama penyakit seperti batu giok yang tak tertandingi. Itu juga merupakan tantangan besar bagi kekuatan fisik dokter itu sendiri. Sekarang dia merasa bahwa semua kekuatan fisiknya tampaknya terkuras habis. Datang untuk mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Baik, tetua. Melihat bagian belakang kepergian Wu Chen, dia menghilang di halaman. Tetua itu berbalik dan masuk. Pada saat ini, Yu Wushuang sudah bangun. Pada pandangan pertama, dia melihat bayi perempuannya. Menawan. Mendengar suara ini, Yu Jiaorong sangat terkejut dan berteriak kegirangan, Ibu. Apa yang kamu tangisi, bocah konyol? Yu Jiaorong mengangkat tangan, menyeka air mata dengan lembut untuk putrinya, matanya juga penuh cinta. Ibu, aku terlalu bahagia, terlalu bahagia. Meskipun Yu Jiaorong menangis, dia benar-benar sangat bahagia. Ibunya akhirnya bangun sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia sebagai seorang putri? Tetua, aku khawatir dia telah bersusah payah untuk menyakitiku kali ini. Saat ini, sang sesepuh datang dari luar dan berkata, Patriark, saya tidak berbuat banyak kali ini. Tetua, Yu Wushuang juga sangat senang melihat tetua tertua. Meskipun dia adalah kepala klan, dia sering dalam keadaan tertutup atau berobat karena cedera dalam beberapa tahun terakhir. Dia sama sekali tidak bisa mengurus urusan klan Putri Duyung. Berkat kehadiran tetua tertua, dia membantu menangani urusan dan menyelesaikan banyak masalah untuknya. Kalau tidak, klan Putri Duyung mereka mungkin akan berantakan sekarang. Tetua itu berkata, Ketua, bukan aku yang merawatmu kali ini, tetapi Sia muda. Aku akan bertanggung jawab untuk beberapa tugas. Bukan tetua, siapa itu? Yu Wushuang bingung. Yu Jiaorong berkata, dia bertemu dengan putrinya di kota Tianzhu kali ini. Awalnya, dia adalah murid sejati Akademi Beichen. Dia sangat ahli dalam alkimia. Dia adalah juara pertemuan divisi alkimia beberapa bulan yang lalu. Murid sejati Akademi Beichen, juara asosiasi alkimia. Yu Wushuang bahkan lebih terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari 10 sekte utama Xiandao. Sangat kuat.
Untuk menjadi murid sejati mereka, itu bukan hal yang mudah. Setidaknya, itu adalah bintang dengan lingkungan yang kuat. Identitas lain bahkan lebih menakjubkan. Juara Asosiasi Alkimia adalah salah satu master alkimia muda di seluruh wilayah Dongsuanyu kehormatan tertinggi, namun, sejauh yang dia tahu, juara terakhir Asosiasi Master Alkimia ini tampaknya telah dimenangkan oleh Tu Wan, tetapi kali ini diambil oleh orang-orang dari rumah sakit Beichen. Saya pikir orang ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Tetua itu berkata, "Sia muda, dia lelah sekarang. Dia telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Bahkan saat itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Ngomong-ngomong, saya juga ingin melihat kejeniusan seperti apa pria yang memenangkan kejuaraan Asosiasi Guru Alkimia ini. Ibu, hal-hal ini akan dilakukan oleh putri Anda. Anda masih sangat lemah sekarang. Anda harus banyak beristirahat. Anakmu, Yu Shuang sangat senang. Putrinya tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi juga berpengetahuan luas dan berakal sehat, yang membuatnya menjadi ibu yang tenang." Yang tertua berkata, "Ya, Patriark, Sia muda mengatakan bahwa penyakitmu tidak dapat disembuhkan dalam 1,5 hari. Kamu harus banyak beristirahat. Kami akan mengurus hal-hal lain. Apakah ada harapan untuk sembuh dari penyakitku?" Saat dia mengatakan ini, mata Yu Shuang meredup. Dia sangat jelas tentang kondisi fisiknya. Penyakitnya telah menyiksanya selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dia tidak tahu berapa banyak cara yang telah dia pikirkan dan berapa banyak dokter terkenal yang telah dia temui. Tetapi dia masih belum membaik. Kalau prestasinya tidak kuat dan dia telah ditekan oleh yang lebih tua, dia pasti sudah lama mati. Hidup sudah berakhir. Oleh karena itu, dia sekarang tidak memiliki harapan untuk sembuh, hanya untuk melakukan bagian terakhir mereka bagi keluarga Putri Duyung. "Ibu, apa yang kamu bicarakan? Putriku percaya bahwa kamu akan pulih sepenuhnya." Yu Jiaorong bertekad. Tetua itu juga berkata, "Ya, Patriark, jangan katakan kata-kata yang mengecilkan hati ini. Kami percaya bahwa Sia muda, dia pasti punya cara untuk menyembuhkanmu." "Aku harap begitu." Jade tak tertandingi, dia juga berharap penyakitnya dapat disembuhkan. Bagaimanapun, sekarang keluarga Putri Duyung mereka terlalu lemah, dan ada musuh yang kuat di luar. Dia tidak yakin. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Chimaera?" Tetua itu berkata, "Menurut mata-mata, mereka sekarang telah kembali ke wilayah mereka sendiri. Dalam waktu singkat, mereka seharusnya tidak membuat gerakan besar." "Itu bagus. Chimaerian dan Putri Duyung mereka adalah musuh. Mereka ingin membunuh mereka sepanjang waktu. Hari ini, dia tiba-tiba muncul dan membuat mereka takut dengan kultivasinya yang kuat. Mereka seharusnya diam. Namun, ini bukan rencana jangka panjang, peran kejutan, hanya untuk sementara waktu, tidak dapat menjamin kehidupan pertama. Terlebih lagi, ada seorang raja di antara para Chimaera, begitu orang itu keluar, akan sulit dilakukan, kecuali dia dapat sepenuhnya pulih dan kembali ke kondisi puncak." Di dalam kamar, Wu Chen sedang bermeditasi pada Tuina. Hari ini, untuk menyembuhkan Yu Shuang, dia telah membuang banyak energi. Dia membutuhkan kultivasi yang baik untuk menebusnya. Dong, pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. "Siapa?" "Wu Chen, ini aku." Suara itu adalah Yu Jiaorong. Wu Chen perlahan membuka matanya, turun dari tempat tidur, berjalan ke pintu dan membukanya. "Orang suci, sudah sangat larut. Kamu datang kepadaku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" "Tidak apa-apa, hanya ingin melihat dan melihat bagaimana vitalitasmu pulih," kata Yu Jiao. Wu Chen berkata, "Aku sudah hampir pulih. Orang suci tidak perlu khawatir." "Itu bagus." Yu Jiaorong merasa lega, karena dia tahu bahwa Wu Chen telah terluka dan belum pulih. Sekarang dia harus bekerja keras untuk urusan ibunya. Jika kerusakan lebih lanjut terjadi pada tubuhnya, hati nuraninya akan sulit untuk aman. "Baiklah, bolehkah aku masuk?" "Silakan." Yu Jiaorong masuk perlahan. "Santo, jika ada yang ingin kau katakan, aku akan melakukan yang terbaik semampuku." Wu Chen menutup pintu, dengan pemahamannya terhadap Yu Jiaorong, dia bukanlah tipe orang yang dengan santai memasuki kamar pria. Begitu dia masuk, pasti ada sesuatu. Yu Jiaorong menatapnya,
ragu sejenak, dan berkata, "Kalau begitu, aku berkata, Wu Chen, apakah kau yakin bisa menyembuhkan penyakit ibuku kali ini? Aku tahu kau di sini untuk ini." Wu Chen berkata sambil tersenyum. Yu Jiaorong tidak banyak bicara, tetapi menatap Wu Chen, berharap dia memberinya jawaban dan meyakinkannya. "Aku sudah melihat penyakit patriark. Meskipun lebih sulit, bukan tidak mungkin untuk menyembuhkannya." "Kau serius?" Yu Jiaorong berkata dengan ramah. Wu Chen berkata, "Bagaimana, tidak percaya padaku?" "Tidak, aku hanya terlalu senang." Keinginan terbesar Yu Jiaorong adalah menyembuhkan penyakit ibunya. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit ibunya, dia bersedia membayar apapun. Lalu, apa yang terlintas di benaknya? Dia bertanya, "Bisakah kita mengembalikan prestasi ibu kita di puncaknya?" "Apa yang kamu maksud dengan masa puncak?" "Maksudku, biarkan kekuatan ibuku dikembalikan seperti saat dia meninggalkan Bea Cukai hari ini, mengolah wilayah legendaris," kata Yu Jiao. Begitu wajah Wu Chen tenggelam dan alisnya mengencang, "Itu sedikit sulit." "Ada apa, tidak bisakah?" Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Putri Suci, sejujurnya, cara terbaik untuk mengobati penyakit seperti ibumu adalah dengan mengadopsi strategi pengerukan, yang merupakan pengobatan terbaik." "Apa itu persuasi?" Yu Jiaorong bertanya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Wu Chen berkata, "Misalnya, hari itu hujan deras dan terus-menerus, dan air di ladang naik melebihi batas yang bisa kami tanggung. Pada saat ini, kami biasanya menggunakan metode membuka celah dan menguras kelebihan air untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Ini adalah cara pengerukan yang biasa. Apakah kamu mengerti maksudku?" Begitu, Yu Jiaorong juga orang yang cerdas. Ketika Wu Chen menyebutkannya, dia langsung mengerti. "Lihatlah Yu Jiaorong." Wu Chen mengangguk dan meluruskan topik pembicaraan, "Kebenaran yang sama, situasi di tubuh patriark mirip dengan ini. Napas di tubuhnya kacau dan ganas, yang menekan meridian dan membuatnya tidak dapat disingkirkan. Pada saat ini, jika dia dapat menyingkirkan kelebihan napas dan kekuatan yang kacau di tubuhnya, maka dia dapat pulih. Sehat." Yu Jiao melihatnya dengan saksama. Tampaknya ini adalah kebenaran. Orang yang dirasuki api selalu memiliki napas yang membingungkan di tubuh mereka. Mereka tidak bisa konsisten dan terkoordinasi. Ini sangat mirip dengan penyakit ibu mereka. "Bagaimana jika aku memperlakukan ibuku seperti yang kau katakan? Apalagi yang bisa kulakukan saat aku sudah sembuh?" "Itu wajar, kau masih menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana." Yu Jiaorong mengerjap. Mungkin Wu Chen tidak memahaminya. "Wu Chen, maksudku, apa yang akan terjadi dengan kultivasi ibuku?" "Oh, itu yang kau tanyakan." Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin itu pencapaiannya sebelum menggunakan seni rahasia. Lebih buruk lagi, karena napas di tubuhnya terlalu berantakan. Untuk menyembuhkannya, kita harus mengeluarkan banyak napas. Kadang-kadang, bahkan sebagian napas dari latihannya sendiri akan dikeluarkan." "Maksudmu ibuku hanya bisa pulih ke kultivasi Hualong?" Yu Jiao sangat terkejut. Ibunya adalah kultivasi Hualongjing 10 tahun yang lalu. Menurut Wu Chen, dia hanya bisa pulih ke tingkat ini. Wu Chen mengangguk, "Benar. Meskipun dikatakan bahwa beberapa napas harus dikeluarkan, sudah pasti level dan kekuatannya tidak akan menurun." Tidak, bagaimana kita bisa melakukan itu?" Yu Jiaorong menggelengkan kepalanya dan berteriak tidak. Wu Chen juga bingung. Wanita ini sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak dapat memahaminya. Setelah beberapa saat, Yu Jiaorong tampak terdiam dan berkata, "Wu Chen, kurasa kau melihatnya di siang hari ini. Kami para putri duyung sedang menghadapi bahaya besar sekarang. Di luar sana, ada beberapa putri duyung yang telah mengingini. Kekuatan mereka jauh lebih baik daripada kami. Kami sama sekali bukan saingan mereka." Wu Chen tercengang. Memang benar bahwa dia melihat perang dengan jelas hari ini. Kekuatan suku Makarel jauh lebih kuat daripada suku putri duyung mereka. Orang kuat tingkat atas, seperti orang kuat Hualong, memiliki 5 anggota suku Makarel, sedangkan kelompok putri duyung hanya memiliki 3 anggota, yang jauh dari sebanding. Hari ini, alasan mengapa suku putri duyung mereka dapat mengalahkan suku Makarel adalah karena Jade Matchless tiba-tiba muncul, menakuti para Chimaera. Jika tidak, konsekuensinya sama sekali tidak terbayangkan.
Yu Jiaorong kemudian berkata, semula, keluarga mermaid kami seharusnya sudah hancur 10 tahun yang lalu, tetapi waktu itu, demi mengalahkan musuh yang kuat, ibu membuat keluarga mermaid kami terus bertahan, tidak membunuh keluarga, memaksakan penggunaan teknik terlarang, dan memperoleh kekuatan yang kuat, yang mengalahkan musuh, dan melindungi keluarga mermaid kami. Tetapi dalam 10 tahun ini, kami takut untuk mengungkapkan, ibu rahasia tertular penyakit serius dan menjadi semakin kuat dan lemah adalah melumpuhkan musuh dan membuat mereka berpikir bahwa ibu mereka benar-benar telah menembus legenda. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Itulah sebabnya keluarga mermaid kami bertahan selama 10 tahun. Jika kami memberitahu musuh tentang situasi kami yang sebenarnya, keluarga mermaid kami hampir pasti akan terbunuh. Perlombaan tidak akan berlanjut. Petik 2. Wu Chen terdiam. Apa yang dikatakan Yu Jiaorong, dia secara alami mengerti dan memahami niat mereka. Semuanya demi kelangsungan ras. Maksudmu aku harus mengembalikan kultivasi ibumu ke level legendaris. Yu Jiaorong mengangguk, ya, hanya dengan cara ini kita bisa membuat ras Putri Duyung memiliki modal untuk melawan ras Zearan, dan ras Zearan tidak akan membunuh kita. Bukan berarti orang-orang dengan lingkungan legendaris yang kuat benar-benar kuat di Laut Cina Timur, bahkan di seluruh wilayah Dongsuan, bahkan di seluruh benua Tianwu. Begitu ada lingkungan legendaris yang kuat dalam ras tertentu, status ras akan naik dalam garis lurus. Tidak peduli siapa mereka, jika Anda ingin menggerakkan mereka, Anda perlu menimbang kekuatan Anda sendiri untuk melihat apakah itu cukup. Dalam 10 tahun terakhir, alasan mengapa orang lain tidak dapat membunuh klan Putri Duyung mereka adalah karena mereka takut pada ibunya. Jika mereka tahu bahwa kekuatan ibunya tidak nyata, atau kekuatan ibunya kembali ke lingkungan naga asli, maka orang-orang di sekitar yang iri dengan klan mermaid mereka akan kembali dan menyerang mereka. Dengan cara ini, keluarga mermaid mereka tidak jauh dari tanggal pemusnahan. Wu Chen terdiam. Jika Anda ingin menyembuhkan Yu Wushuang dan membuat tubuhnya kembali normal, Anda dapat memiliki tingkat kepastian tertentu dengan kekuatannya saat ini dan bantuan orang lain. Namun, terlalu sulit untuk memulihkan kekuatan Yu Wushuang serta keadaan legendarisnya, karena kultivasi dan kekuatan keadaan legendaris bukanlah kultivasinya sendiri. Kultivasi yang dapat dia lakukan adalah kekuatan yang dia peroleh dengan promosi paksa dengan bantuan seni rahasia. Itu bukan miliknya sejak awal. Sama seperti dirinya. Jika tubuhnya kembali normal dan rentang hidupnya dipulihkan, kekuatannya hanya dapat dikembalikan ke langit ganda Xinjijing paling banyak, atau ada beberapa terobosan kecil, mencapai langit 3 Xinjijing dan langit 4 Xinjijing, yang semuanya termasuk dalam kisaran normal, tetapi tidak akan pernah menjadi Hualongjing, karena ia menelan kultivasi Hualongjing. Apa yang Yun Huandan dapatkan kemudian bukanlah kekuatan aslinya atau kultivasinya sendiri. Secara alami, ia tidak akan pulih sejauh itu. Tiba-tiba, Yu Jiaorong memegang tangannya dan menatapnya dengan semacam mata memohon, berkata, Wu Chen, aku mohon padamu, kamu harus menemukan cara untuk membuat ibuku kembali ke kultivasi legendaris. Selama kamu dapat membuat ibuku kembali ke kultivasi dan kekuatan, kamu perlu melakukan. Apa yang aku lakukan, tidak peduli untuk budak atau pembantu, aku dapat berjanji padamu. Selain itu, keluarga Putri Duyung kita juga akan memiliki rasa generasi. Kamu sangat baik. Wu Chen menatapnya, dan dia juga mengerti bahwa dia melakukannya karena tanggung jawab seorang putri dan cinta untuk keluarga Putri Duyung. Namun, sangat sulit untuk mengembalikan kultivasi giok yang tak tertandingi yang legendaris itu sehingga hampir mustahil. Aku akan berlutut untukmu, bisakah kamu melihatnya? Setelah itu, Yu Jiao membiarkan kakinya menekuk. Dia akan berlutut. Wu Chen sangat takut sehingga dia dengan cepat membantunya untuk tidak berlutut. Tidak mungkin. Wu Chen terkejut. Dia membenci orang yang berlutut untuknya. Itu sama saja baik di masa lalu maupun di kehidupan ini. Yu Jiao mendongak, berlinang air mata padanya, memohon padanya. Wu Chen terdiam, dan dia tidak ingin membantunya. Namun, hal-hal di dunia ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan keadaan, tidak mundur. Itu akan menghabiskan banyak biaya. Biarkan aku melihat apakah ada cara. Hati Wu Chen lembut.
Seorang wanita cantik memohon padanya begitu banyak sehingga dia tidak akan ragu untuk melayani sebagai budak atau bahkan menyerahkan martabatnya dan berlutut. Siapapun yang melihatnya akan merasa lembut. Benarkah? Wu Chen mengangguk, saya hanya bisa berkata bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin. Mengenai apakah saya bisa melakukannya, itu tergantung pada takdir. Baiklah, atas nama seluruh keluarga Putri Duyung, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Wu Chen menghela napas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam setengah bulan berikutnya, Wu Chen merawat dirinya sendiri dan Yu Wushuang, dan pada saat yang sama, ia harus memikirkan cara mengembalikannya ke kultivasi legendaris. Untuk dua yang pertama, itu bukan masalah besar, karena ia memiliki seperangkat rencana yang lengkap, yang hanya perlu dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Poin ketiga adalah kesulitannya, bagaimana membuat kultivasi Yu Wushuang tetap legendaris setelah penyembuhan. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah dewa dan seni pengobatan tidak ada bandingannya. Dalam waktu setengah bulan, ia benar-benar menemukan cara yang layak. Pada hari ini, Wu Chen merawat Yu Wushuang seperti biasa. Segera, perawatan hari ini selesai. Terima kasih banyak, Xia Muda. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tetua. Wu Chen melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa. Datanglah untuk menemuimu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Tunggu sebentar. Wu Chen melambaikan tangan untuk berhenti. Tetua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Xia Muda, apakah kamu punya perintah? Saya baru saja mengembangkan resep baru, yang sangat membantu untuk menyembuhkan patriark, kata Wu. Benarkah? Itu hebat. Tetua dan Yu Jiaorong sangat senang. Mereka menantikan pemulihan dan pemulihan Yu Wushuang lebih awal. Wu Chen berkata, metode saya bagus, tetapi dalam pengobatan, itu masalah besar. Ramuan apa yang kamu butuhkan kali ini, Xia Muda? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Kali ini, orang-orang yang dirawat Wu Chen bukanlah orang lain, melainkan kepala klan Putri Duyung mereka. Tidak peduli jenis obat apa yang mereka gunakan, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Ini adalah ramuan yang aku butuhkan. Bisakah kamu membuatnya bersama? Wu Chen mengeluarkan daftar ramuan yang telah disiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada tetua. Tetua itu mengambilnya dan melihatnya. Wajah Yu Jiao sangat penasaran. Tetua, apakah kamu memiliki ramuan ini di keluarga Putri Duyung kita? Tetua itu berpikir sejenak. Dia adalah tetua dari keluarga Putri Duyung. Dia tahu semua bahan obat yang mereka miliki. Tahun-tahun ini, karena Yu Wushuang sakit dan membutuhkan banyak bahan obat, mereka telah menyimpan banyak bahan obat yang berharga untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Setengah suara, dia berkata, di antara ramuan ini, ada 3 jenis ramuan yang sangat sulit. Rumput naga, Fan Yunsing dan Hailikui, dan ramuan lainnya ada di gudang keluarga Putri Duyung kita. Apa 3 jenis tanaman obat ini? Tanaman obat naga, Fan Yunsing dan Hailikui. Bukankah kita Putri Duyung? Yu Jiao tampak sangat bingung. Dia belum pernah mendengar tentang ketiga hal ini. Tetua itu merenung sejenak, berpikir dengan hati-hati lagi, menggelengkan kepalanya, tidak ada 3 jenis tanaman obat di gudang keluarga Putri Duyung kita.